Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penti Santika dari Kaprodi D3 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi terjadinya shock. Sebelum saya memulai video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen ya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu shock. Shock itu adalah kondisi di mana tekanan darah turun secara drastis sehingga terjadi aliran darah dalam tubuh. Aliran darah terganggu membuat pasokan nutrisi dan oksigen yang berperan pada sel dan organ tubuh agar berfungsi secara normal menjadi terhambat. Shock dapat memburuk dengan cepat, maka penanganan harus segera dilakukan. Jika tidak, shock dapat membuat komplikasi dan bahkan menyebabkan kematian. Definisi shock adalah kondisi mengancam jiwa yang diakibatkan ketidakmampuan sistem sirkulasi mensuplai oksigen dan nutrien ke jaringan. Ditandai dengan hipoksia dan ketidakkuatan fungsi sel yang menyebabkan kegagalan organ dan potensial umum. Shock dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Hipovolemik atau volume intravaskuler berkurang. 2. Kardiogenik atau pompa jantung terganggu. 3. Obstruktif atau hambatan sirkulasi menuju jantung. 4. Distributif, yaitu vasomotor terganggu. Ada beberapa gejala shock. Yang pertama, sesak napas, jantung berdebar, serta denyut nadi menjadi lemah, pusing, kelelahan, bicara kacau, pingsan hingga hilang kesadaran, bibir dan kuku jari membiru, kulit berkeringat, dingin dan pucat. Shock. Penyebab shock dapat berbeda-beda berdasarkan tipenya. Yang pertama, shock kardiogenik disebabkan oleh gangguan pada jantung seperti serangan jantung atau gagal jantung. Shock neurogeni disebabkan oleh cedera saraf tulang belakang akibat kecelakaan atau cedera saat beraktivitas. Yang ketiga, shock anafilaktik, yaitu disebabkan oleh alergi akibat gigitan serangga, penggunaan obat-obatan atau makanan maupun minuman. Yang keempat, shock sepsis disebabkan oleh infeksi yang masuk ke aliran darah sehingga tubuh mengalami peradangan dan inflamasi. Shock yang kelima, shock hipovolemik disebabkan hilangnya cairan atau darah dalam jumlah banyak, misalnya akibat diare, pendarahan pada kecelakaan atau muntah darah. Diagnosis shock dapat diketahui, yaitu merupakan keadaan gawat darurat yang membutuhkan diagnosis cepat agar penanganannya dapat segera dilakukan. Shock dapat didiagnosis melihat gejala yang muncul serta melihat tanda-tanda klinis seperti denyut jantung yang cepat dan lemah serta tekanan darah yang menurun. Setelah aliran oksigen kembali normal dan pasien sudah stabil, pemeriksaan lanjutan akan dilakukan untuk mendeteksi penyebab dan tipe shock yang diderita pasien. Dokter dapat melakukan serangkaian pemeriksaan seperti tes darah, fotoröntgen, elektrokardiografi, endoskopi, CT scan, MRI. Untuk pencegahan shock, untuk menjaga terjadinya penyakit tertentu perlu segera ditangani, misalnya penyakit jantung, diare atau pendarahan hebat. Penderita alergi yang pernah mengalami shock anafilaktik perlu menghindari hal-hal yang dapat memicu alergi, misalnya makanan atau minuman tertentu. Penderita juga dianjurkan untuk selalu membawa
epinephrine dalam bentuk autoinjektor berbentuk seperti pen. Sebagai pertolongan pertama saat terpapar alergi yang dapat menimbulkan shock anafilaktik, konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat tersebut. Pengobatan shock pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat melihat penderita yang dicurigai mengalami shock. Yang pertama kita lakukan harus baringkan penderita secara perlahan, jangan gerakkan penderita jika tidak diperlukan, kendurkan atau buka pakaian yang ketat, periksa denyut nadi dan jantung. Jika penderita tidak bernapas atau ada denyut nadi, lakukan resusitasi jantung paru-paru atau CVR. Untuk menghindari ketakutan yang dapat memperburuk kondisi, berikan pasien selimut, jangan beri pasien minum atau makan. Jika shock disebabkan oleh alergi, shock atau shock anafilaktik yang kita ketahui tadi, segera berikan dalam bentuk autoinjektor. Jika ada penderita alergi parah biasa selalu membawa suntikan ini. Jika pasien mengalami pendarahan, tutupi dan sumbat area yang berdarah dengan handuk atau kain. Jika pasien mengalami muntah dan mulai mengeluarkan darah dari mulut, ubah posisi menjadi menyamping untuk menghindari tersedak. Pada teman-teman semua yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.